Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya Adi Setiawan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang berjudul Perkembangan Politik dan Ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur. Materi ini merupakan bagian dari mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 12. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan presiden pengganti dari Presiden B.J. Habibie. Nah, pada masa kekuasaannya banyak sekali perubahan-perubahan maupun kebijakan yang terkait dengan politik dan ekonomi yang tentunya memberikan suatu perubahan terhadap negara Indonesia. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menganalisis perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai latar belakang terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 1999. Nah, terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari diadakannya pemilihan umum yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Karena adanya koalisi antara partai-partai Islam dalam poros tengah seperti Fraksi Persatuan Pembangunan atau P3, kemudian Fraksi Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Fraksi Bulan Bintang atau PBB, maka kemudian Presiden Abdurrahman Wahid berhasil mengungguli calon lain yakni Megawati Soekarno Putri. Hingga akhirnya Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Indonesia menggantikan B.J. Habibie. Kemudian Megawati sebagai calon kedua akhirnya dipilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Abdurrahman Wahid pada saat itu. Nah, setelah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Abdurrahman Wahid dengan Megawati kemudian membentuk suatu kabinet pemerintahan yang disebut dengan Kabinet Persatuan Nasional. Di dalam kabinet ini terbentuk tidak terlepas dari adanya koalisi partai-partai besar seperti PKB, Golkar, P3, PAN, Partai Keadilan, maupun PDI Perjuangan. Hingga kemudian kabinet ini berhasil terbentuk dan diumumkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1999. Nah, setelah terbentuknya kabinet, maka kemudian muncul berbagai macam kebijakan, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Yang pertama, kita coba untuk membahas kondisi politik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dua departemen yang merupakan bagian dari pemerintahan Orde Baru pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Departemen ini dibubarkan dengan alasan adanya perampingan, serta pemerintah berpandangan bahwa dua departemen ini sesungguhnya tidak memiliki manfaat yang signifikan di dalam masyarakat. Karena segala bentuk aktivitas yang di bawah departemen ini sesungguhnya sudah dapat diatasi atau ditangani oleh masyarakat itu sendiri. Adapun alasan lain dari pembubaran kabinet ini karena dinilai Departemen Penerangan dan Departemen Sosial merupakan alat dari pemerintahan Orde Baru untuk membendung atau membungkam aspirasi masyarakat, terutama adalah media massa. Yang kedua adalah pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355/M tahun 1999 dibentuk Departemen Eksplorasi Laut yang kemudian namanya diubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan.
Departemen ini memiliki fungsi untuk menangani berbagai hal yang terkait dengan sektor kelautan seperti perikanan, pariwisata, pengangkutan laut, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah melakukan amandemen Undang-Undang 1945 yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 yang terkait dengan susunan pemerintahan baik pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, amandemen ini juga merubah susunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, yakni dengan memisahkan ABRI menjadi TNI yang menangani pertahanan dan Polri yang menangani keamanan. Selanjutnya adalah pemerintahan Abdurrahman Wahid mengakui agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia yang nantinya juga memperbolehkan umat Konghucu untuk beribadah serta merayakan Tahun Baru Imlek. Hal ini sesuai dengan keputusan atau ketetapan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu di Indonesia. Dan yang terakhir adalah menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember tahun 1999. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kita mengetahui bersama bahwasanya pada masa Orde Baru atau akhir dari Orde Baru terjadi krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah sangat turun, lemah dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Hingga kemudian dilaksanakan suatu kebijakan-kebijakan untuk memperbaharui ekonomi Indonesia agar lebih baik. Ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik. Pertama, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi ekonomi Indonesia mengarah pada perbaikan. Pertumbuhan PDB mulai positif, kemudian laju inflasi dan tingkat suku bunga rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Kemudian adanya suatu hubungan yang kurang baik antara Abdurrahman Wahid dengan IMF atau Lembaga Keuangan Global pada saat itu, dikarenakan masalah amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah karena kebebasan daerah untuk melakukan pinjaman dari luar negeri, dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda. Kemudian yang ketiga adalah adanya politik dan sosial yang tidak stabil, sehingga membuat investor asing enggan untuk menanamkan saham modal di Indonesia. Sehingga tidak banyak investasi yang masuk ke Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kemudian makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan IHSG atau indeks harga saham gabungan yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin. Oke. Selanjutnya, ada beberapa peristiwa penting pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pertama adalah gagasan dari Presiden untuk mencabut ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. Maaf, di sini harusnya 1966. Nah, Abdurrahman Wahid memiliki gagasan untuk melegalkan kembali paham komunisme, Marxisme, maupun Leninisme di Indonesia. Nah, gagasan tersebut dianggap kontroversi di kalangan para petinggi negara, partai politik, maupun organisasi massa, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Sehingga gagasan tersebut untuk mencabut TAP tidak terlaksana. Sehingga ketetapan MPR nomor 25 tahun 1966 ini masih ada di Indonesia dan belum dicabut hingga saat ini. Yang kedua adalah gagasan pembukaan hubungan dagang dengan Israel. Peristiwa ini atau gagasan ini merupakan suatu kontroversi. Hal itu dinilai karena dianggap telah menunjukkan suatu pelanggaran terhadap pembukaan Undang-Undang 1945 di mana penjajahan harus dihapuskan. Kenapa hal itu tidak bisa dilaksanakan pembukaan hubungan Indonesia dengan Israel? Karena Israel merupakan
negara penjajah Palestina yang banyak melakukan pelanggaran HAM, sehingga apa yang dilakukan oleh Israel tersebut melanggar pembukaan Undang-Undang tahun 1945 dan Indonesia dilarang keras untuk melakukan hubungan dengan Israel, sebuah negara penjajah Palestina. Kemudian peristiwa penting lain adalah dugaan penyalahgunaan wewenang. Hal itu terkait dengan adanya dugaan presiden melakukan pencairan dan penggunaan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. DPR saat itu menuding bahwasanya Abdurrahman Wahid terlibat dalam kasus tersebut, sehingga DPR membentuk pansus untuk melakukan penyelidikan. Namun apa yang dituduhkan kepada Abdurrahman Wahid tersebut ditolak oleh Abdurrahman Wahid sendiri, sehingga antara presiden dengan DPR pada saat itu terjadi sebuah hubungan yang rumit dan cenderung negatif, hingga kemudian DPR berusaha membawa masalah tersebut kepada sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban dari Presiden Abdurrahman Wahid. Adanya sikap dari DPR tersebut membuat kekisruhan yang berujung pada demonstrasi antara pendukung DPR dan pendukung Abdurrahman Wahid. Banyak para pendukung Abdurrahman Wahid, terutama dari Jawa Timur, datang ke Jakarta untuk mendukung Presiden Abdurrahman Wahid bahwa ia tidak bersalah dalam masalah tersebut. Hingga akhirnya kemudian muncullah suatu pernyataan dari Jaksa Agung bahwasanya Abdurrahman Wahid tidak bersalah dalam kasus tersebut. Namun DPR berusaha keras untuk membawa masalah tersebut ke dalam sidang istimewa MPR, yang kemudian terjadi suatu kekisruhan lebih besar. Maka kemudian di sini pemerintahan Abdurrahman Wahid mengeluarkan suatu maklumat yang disebut sebagai Dekrit Presiden, yang intinya melakukan pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, serta mempersiapkan pemilu dalam waktu 1 tahun. Di dalam dekret itu juga berbunyi bahwasanya Partai Golkar dibekukan sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Adanya ketegangan-ketegangan antara DPR dengan presiden tersebut kemudian berujung kepada pencopotan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia. Maka kemudian dengan adanya rapat paripurna pada tanggal 23 Juli tahun 2001, rapat tersebut kemudian dianggap sebagai sidang istimewa MPR yang diputuskan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan secara resmi sebagai presiden berdasarkan TAP MPR nomor 2 tahun 2001, serta kemudian mengeluarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik wakil presiden, yakni Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima Republik Indonesia. Demikianlah pembahasan kita mengenai kondisi politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Semoga kita bisa memahaminya mengenai suatu proses perubahan yang terjadi di era reformasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.